Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Bersama dengan saya Pendeta Tanto Kristiono dari GKJ Margoyudan, kita bertemu kembali dalam program Renungan Sapaan Iman. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini kami akan juga mendengarkan firman-Mu yang menjadi berkat bagi kami semuanya. Bersabdalah Tuhan di hati kami, karena kami sedia mendengarkan. Amin. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini didasarkan pada Injil Lukas pada pasal 5 ayat 12 hingga ayat ke-15 yang demikian. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk persembahanmu, persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, penyembuhan penyakit kusta itu dilakukan oleh Tuhan Yesus menyentuh kepada dua hal yang menjadi kebutuhan bagi orang yang menderita penyakit kusta. Pertama, penyembuhan atas penyakit kusta itu menyembuhkan fisik badan dari si penderita kusta. Sebab dengan menderita kusta, orang itu tidak bisa bekerja. Orang itu hanya bisa mengandalkan belas kasihan orang lain. Orang itu mengalami keterbatasan, orang itu mengalami penderitaan. Menjadi seperti tidak berarti apa-apa dia hidup di dunia ini. Pada saat itu orang yang sakit kusta juga kemudian dijauhi oleh orang banyak. Hubungan dengan sosial masyarakat waktu itu menjadi sangat jauh dari si penderita kusta. Maka ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang memiliki kusta di sekujur tubuhnya, maka dia mengembalikan lagi badannya dengan sempurna, kembali menjadi sehat lagi seperti sedia kala. Dan orang yang berpenyakit kusta itu berpotensi jari jemarinya pada putus karena terserang kusta itu.
Namun orang tersebut menjadi orang yang berbahagia karena bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia mengalami kesembuhan total, lenyap seketika kustanya. Dan dia merasakan sebagai manusia yang berharga dan sama dengan orang lain. Maka dia mengalami pemulihan pula, mampu bekerja dan berrelasi dengan sosial masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, orang yang berpenyakit kusta itu dianggap mengalami hubungan yang rusak dengan Tuhan Allah. Anggapan orang-orang Yahudi pada waktu itu terhadap orang yang berpenyakit kusta, orang yang berpenyakit kusta itu dianggap najis dan tidak layak di hadapan Allah. Demikian pandangan orang Yahudi. Maka ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta itu, dikembalikan lagi relasinya dengan Tuhan Allah. Dikembalikan lagi harkat martabatnya manusia sebagai ciptaan Allah dan kembali mengalami hubungan dengan Tuhan Allahnya. Demikian dua hal mendasar yang dibutuhkan oleh orang yang berpenyakit kusta. Dan kedua hal itu sungguh luar biasa, karena dua hal itu menyangkut tentang harkat martabat manusia di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan sesamanya. Dan orang yang berpenyakit kusta mengalami kesembuhan itu sekaligus, dan itu merupakan anugerah yang luar biasa. Maka ketika Tuhan Yesus menyuruh orang yang telah disembuhkan itu untuk pergi ke hadapan imam sebagai bukti tanda syukur orang tersebut kepada Allah dan memberikan persembahan sebagai wujud syukur dan bukti bahwa sudah terjadi perubahan besar, dan kiranya imam orang Yahudi pada waktu itu menjadi saksi atas kesembuhan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa menghayati bagaimana bahagianya orang tersebut ketika dia dijauhi oleh orang banyak, ketika dia dianggap tidak memiliki nilai manusia seperti sesamanya. Kini dia mengalami hal yang luar biasa, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Tentunya kita juga ingin agar kita dalam hidup kita ini selalu memiliki relasi dengan Tuhan Allah. Meskipun kita tidak atau bukan orang yang berpenyakit kusta, tapi bisa jadi ada penyakit-penyakit lain dalam relasi kita dengan sesama kita dan dengan Tuhan Allah sendiri. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk Tuhan menyembuhkan kita, untuk Tuhan memulihkan kita, agar kita dipulihkan semakin mengalami indahnya relasi kita dengan Tuhan Allah, agar kita pun memiliki indahnya relasi dengan sesama kita. Hanya di dalam Yesuslah memungkinkan semuanya itu terjadi, dan hanya dalam Dialah kuasa pemulihan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Teguhkanlah iman kami, semakin Tuhan perindah hubungan kami dengan Tuhan, dan juga tercipta hubungan yang indah dengan sesama kami. Berikanlah anugerah-Mu bagi kehidupan kami, dan juga bagi kehidupan sesama kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.